Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Para pemirsa radio Dembu yang insyaallah bersama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah. Kemudian tidak lupa kita salawat dan salam sama-sama kita sanjungkan kehadiran junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa radio Info yang insyaallah kita sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul daripada tausiah pada malam perdana ini, kita mengutip satu hadis daripada Utsman radhiyallahu anhu. Jadi dikatakan oleh rukun man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Dikatakan sebaik-baik manusia adalah manusia yang belajar Al-Qur'an atau mengajarkan Al-Qur'an. Karena Al-Quran ini adalah landasan daripada agama. Sehingga dikatakan orang yang terbaik adalah orang yang membaca Al-Quran atau mengajarkan Al-Quran. Sehingga ketinggian daripada Al-Quran ini Nabi katakan, gabung itu dikatakan siapa yang keluar dari rumahnya dengan niat untuk mempelajari Al-Quran, maka Nabi katakan bahwa fisabilillah hatta yarji. Dia digolongkan seperti orang yang berjuang di jalan Allah sampai dia kembali lagi. Dalam hadis Nabi katakan yang lain, katakan kepada sahabat Abu Dzar, ya Abu Dzar, kalau kamu belajar satu ayat daripada kitabullah, diamalkan atau tidak diamalkan, itu lebih baik daripada kamu sholat sunnah 100 rakaat. Sedangkan kita tahu nilai sholat sunnah 2 rakaat, Nabi katakan rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Sholat sunnah 2 rakaat kata Nabi nilainya adalah lebih baik daripada mendapatkan dunia dan segala isinya. Bagaimana kalau 100 rakaat? Kemudian Nabi lanjutkan lagi, ya Abu Dzar, kalau kamu belajar satu bab daripada kitabullah yakni Al-Quran, maka Nabi katakan itu lebih baik daripada kamu sholat sunnah 1000 rakaat. Ini ketinggian daripada Al-Quran. Sementara orang yang digolongkan seperti berjuang di jalan Allah, berjuang di jalan Allah ini begitu tinggi nilainya. Nabi katakan, laqad watum aw rahatun fi sabilillah khairum minad dunya wa ma fiha. Jadi saking tingginya kata Nabi orang berjuang untuk agama ini, sepagi sepetang dia berada di jalan Allah, itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya.
Bagaimana kalau seandainya dia 1 jam, 2 jam? Dalam hadis Nabi yang lain, beliau sampaikan, ketinggian daripada berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala ini, Nabi katakan sa'atan fisabilillah khairum min ibadati haji mabrur khamsin marrah. Sesaat, kata Nabi, kamu berjuang di jalan Allah, itu nilainya lebih baik daripada orang menunaikan ibadah haji yang mabrur 50 kali haji yang mabrur. Hadirin para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua manusia hari ini menginginkan kemuliaan. Tidak ada satu pun manusia di dunia ini tidak ingin mulia. Dan Allah menjanjikan kemuliaan derajat di dunia dan di akhirat hanya dengan Al-Quran. Sehingga Nabi katakan dalam hadis, innakum la tarji'una ilallah bisan Abdullah bin makharaja minhu yakni Al-Quran. Kamu, kata Nabi, sekali-kali tidak akan dapat mencapai derajat yang tinggi kecuali kamu kembali kepada apa yang keluar daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang keluar daripada Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Quran. Sehingga Nabi katakan kehebatan daripada Al-Quran ini di akhirat, satu orang yang hafal Al-Quran ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membacakan Al-Quran, maka setiap ayat yang dia baca ketika di dunia yang dihafalnya itu disuruh membaca di akhirat. Ketika dibaca satu ayat, maka orang tuanya diangkat 1 derajat di surga, yang mana derajatnya tingginya, kata Nabi, jauhnya jarak antara langit dan bumi. Bagaimana kalau kita memiliki anak yang hafal Al-Quran 30 juz, 6.000 sekian ayat? Maka derajat orang tuanya akan diangkat sebanyak hafalan yang dihafal oleh anaknya. Ini kehebatan daripada Al-Quran. Bahkan Rasulullah SAW sampaikan dalam hadis yang lain, kata Nabi, man qara'al Quran, siapa yang membaca Al-Quran, kemudian setelah dia membaca, fastasharu, dia berusaha. Apa usahanya? Usahanya menghafal apa yang dia baca. Kemudian dia mengatakan, berani mengatakan, fahalla halallahu wa harrama haramahu adkhulal jannah. Maka kata Nabi, dia berani mengatakan yang halal halal, yang haram haram. Maka orang seperti ini, kata Nabi, yang berusaha menghafal Quran ini, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Bukan saja dirinya yang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, tetapi kata Nabi, wasyafa'at, dia akan dapat memberikan syafaat fi asratin min ahlil baitihi kulhum qad wajabat lahum. Dia dapat memberikan syafaat kepada 10 keluarganya yang wajib masuk neraka. Jadi para pemirsa radio Dempo FM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi katakan Allah Subhanahu wa taala tidak melihat hasil, tapi di sini yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah usaha. Jadi siapa yang berusaha menghafal Al-Quran, walaupun dia tidak hafal, mungkin karena lemahnya daya serapnya, daya tangkapnya, atau IQ-nya, tapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah usahanya. Kalau dia berusaha menghafal di akhirat, kata Nabi dalam hadis Tabrani, orang yang berusaha menghafal Quran ini yang dilihat oleh Allah usahanya, sehingga di akhirat dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang yang hafal Al-Quran. Inilah kehebatan daripada Al-Quran. Allah tidak melihat hasil, tapi yang dilihat oleh Allah kepada hambanya adalah usaha. Berapa banyak hari ini orang putus asa belajar Al-Quran. Kenapa dia putus
asa karena yang dia lihat hasil. Dirinya tidak ada kemampuan. Hari ini dia menghafal 5 ayat. Kemudian besok dia menghafal lagi 5 ayat. Menghafal 5 ayat saking susahnya. Sampai kepalanya pun pusing menghafal 5 ayat ini. Itu besok ketika dia menghafal yang 5 ayat yang dihafal kemarin itu hilang. Dia berusaha lagi. Kemudian dia menghafal lagi hari ini dapat 5 ayat yang baru. Begitu dia menghafal ayat yang 5 ayat kemarin hilang. Tetapi kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panduan kita adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi memberikan dukungan semangat yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi adalah usaha kita. Dan sekarang hari ini sudah sejauh mana diri kita ini menjadi orang yang terbaik. Jadi kalau ingin jadi orang yang terbaik, 2 saja. Kalau enggak baca Al-Quran, belajar Quran, mengajarkan Quran. Kalau kita ingin menjadi yang terbaik, tidak ada lagi yang lain. Karena begitu tingginya Al-Quran, Nabi katakan, kelak manusia ketika dikumpulkan di padang mahsyar, Nabi SAW memberikan berita gembira. Kata Nabi, barang siapa membaca Al-Quran wa amila bima fihi, dan dia berusaha menghafal apa, dia berusaha mengamalkan apa yang dia baca, maka Nabi katakan kedua orang tuanya akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan. Satu orang tuanya dipakaikan mahkota. Yang mana satu mahkota kata Nabi lebih berharga daripada dunia seisinya. Cahaya mahkotanya kata Nabi lebih terang daripada cahaya matahari. Ini kehebatan seorang ayah ibu memiliki anak yang membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran, imbasnya kepada kedua orang tuanya. Jadi para pemirsa radio Dempo FM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang sama-sama mesti kita renungkan. Dalam waktu 24 jam Allah berikan kepada diri kita. Berapa masa kita berikan waktu kita untuk Al-Quran? Sedangkan Nabi katakan dalam hadis yang lain, orang yang disibukkan dengan Al-Quran, dia tidak sempat berdoa, tidak sempat dia berzikir. Maka Nabi katakan orang yang disibukkan dengan Al-Quran itu lebih mulia, lebih utama daripada orang yang berzikir dan orang yang berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena kata Nabi, Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya kalam Allah Subhanahu wa taala, ketinggian kalam Allah sama dengan ketinggian Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya yang paling rendah di dunia ini. Maka kita lihat hadirin, keutamaan pondok pesantren yang menghafal Al-Quran, keutamaan orang-orang yang orang tua yang memiliki anak sibuk dengan Al-Quran, sehingga Rasulullah sampaikan ada satu orang yang pendosa. Dia Al-Quran ada dalam dirinya, hafal surat Tabarak, hafal surah Yasin, hafal surah Sajadah, hafal surah Al-Waqiah, Ar-Rahman, Al-Hadid. Tetapi karena dosanya, ketika dia masuk dalam kubur, maka malaikat ingin mengazab daripada si fulan ini. Dan malaikat ini ternyata ketika dia ingin mengazab, Al-Quran, hafalan surat Tabarak yang ada dalam dirinya, maka dia akan berhujah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Allah, apakah surat Tabarak ini ada dalam Al-Quranmu? Ada? Apakah surah Al-Quran ini berwujud daripada hakikatnya jasad dan roh? Iya ada. Kalau seandainya engkau mengazab si fulan sementara saya ada berada dalam dirinya, maka saya akan merasakan sakit. Maka dengan sebab hafalan Al-Quran yang ada dalam dirinya,
akhirnya malaikat tidak jadi mengazab si fulan karena dosanya. Ini kehebatan daripada Al-Quran. Jadi pantas Nabi katakan, Iqra'al Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Kata Nabi, bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan datang menjadi pembela, pemberi syafaat, yang pembelanya tidak ditolak dan syafaatnya tidak ditolak. Ini kehebatan daripada Al-Quran. Maka baginda Nabi Muhammad SAW begitu banyak memberikan motivasi kepada diri kita supaya kita hari ini ada semangat untuk membaca Al-Quran. Pernah Rasulullah SAW ketika bersama sahabat, hadis daripada Uqbah bin Amir menceritakan Rasulullah SAW menemui kami di Sumpah. Kemudian beliau bertanya, siapakah di antara kalian yang pergi ke pasar Buton atau pasar Aki? Pasar Buton ini berada di Madinah. Di sana tempat jual beli lembu, domba. Kemudian dia mendapatkan lembu dan domba tanpa susah payah. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini jika umat Islam ingin kembali mulia, jaya dunia dan akhirat, bahkan ingin diselamatkan daripada neraka kata Pak Yai ini, saya waktu di dunia dahulu pandai mengajarkan dan saya tidak mengamalkan. Maka Allah katakan dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah 44, "Atamuruna an-nas bil
begitu menjulurkan lidahnya, maka digunting lagi lidahnya. Kemudian utuh lagi, digunting lagi dengan bibirnya. Digunting lagi, utuh lagi, terus menerus. Sehingga Nabi SAW hampir pingsan. Bertanya kepada Jibril, ya Jibril, apa dosa orang ini? Kok begitu mulutnya, bibirnya keluar, lidahnya keluar, digunting lagi dengan gunting yang tajam. Kata Jibril, inilah mubalik umatmu yang mana mereka belajar pidato untuk mencari sanjungan manusia. Yang mana dia menyampaikan agama, tetapi apa yang dia sampaikan tidak diamalkan. Jadi dalam kehidupan kita di dunia yang singkat ini, mari sama-sama kita renungkan. Rasulullah SAW begitu kasih sayangnya kepada diri kita ini. Mengingatkan diri kita ini. Bagaimana kita hari ini mendakwakan Al-Quran, kemudian dengan niat kita mengamalkan Al-Quran. Jadi para pemirsa Radio Dempo FM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan Al-Qur'an ini untuk memuliakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, semua umat berbangga-bangga. Dan kata Nabi, kebanggaan umatku adalah Al-Qur'an. Jadi kebanggaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah dengan Al-Qur'an. Tidak ada jalan yang lain kecuali kita bangga dengan Al-Quran, diamalkan, didakwakan. Maka tadi hadis yang kita bacakan tadi, di sana orang yang mengamalkan kata Nabi, maka ulbisa walidataja yaumal qiyamah, orang tuanya akan dipakaikan mahkota, sehingga saking mulianya orang tua, mahkotanya lebih terang daripada matahari. Maka Nabi bertanya, bagaimana pendapat kamu dengan anaknya yang sendiri yang membaca Al-Quran? Nah, tinggal kita hari ketika ada kenduri, ada kematian, baru baca Yasin. Padahal Nabi katakan, membaca Yasin ketika ba'da sholat subuh, maka seluruh urusannya pada hari itu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi katakan, siapa membaca Al-Quran qobliya subuh, maka akan disaksikan oleh para malaikat. Jadi orang baca Quran ini ba'da atau qobliya subuh, maka akan disaksikan oleh para malaikat. Para malaikat akan menyaksikan, ya Allah, itu hamba-Mu yang betul Engkau katakan ketika Engkau ingin menciptakan manusia sebagai khalifah. Kami protes. Karena manusia akan menumpahkan pertumpahan darah. Ternyata
li akhi ma yuhibba li nafsi. Kata Nabi, tidak sempurna iman kamu kalau kamu tidak mencintai saudara kamu sebagaimana kamu mencintai diri kamu sendiri. Kalau saya tidak ada ini bangunan tidak ada. Kemudian bumi pun dia tidak mengatakan kalau nggak ada bumi ini nggak bisa kalian. Tetapi bangunan saling menguatkan. Bahkan paku pun adalah untuk menyatukan antara kayu dengan kayu, seng dengan seng. Itu dengan paku pun tidak berbangkah. Tetapi mereka adalah bangunan yang saling menguatkan. Jadi orang Islam ini kata Nabi kal jasad riwayat seperti tubuh dalam satu badan. Nah sekarang hari ini bagaimana kita kembali kepada kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemuliaan yang Allah janjikan dengan Al-Quran ini. Maka Nabi SAW berbangga-bangga dengan sahabat apabila umat Islam kembali kepada Al-Quran. Bahkan Nabi katakan surga sendiri itu rindu kepada orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Sehingga Nabi katakan, Al-jannatu mustaqatun ila arbatin nafarin. Kata Nabi, surga rindu kepada 4 macam jenis manusia. Yang pertama kata Nabi, talil Quran. Jadi talil Quran ini bukan dikatakan qiraatil Quran, talil Quran. Siapa yang menafsirkan talil Quran ini? Yakni Buya Hamka. Ulama kita dia mengatakan talil Quran ini ada 6 tafsir. Pertama dia kenal huruf. Yang kedua dia baca Al-Quran dalam keadaan bersendirian, dalam keadaan susah senang dia baca Al-Quran. Kemudian dia berusaha memahami makna dan kandungan Al-Quran yang dia baca. Contoh misalnya dalam surah Al-Hujurat ayat 11. Kalau dipahami apa kehendak daripada ayat ini, kemudian dia amalkan. Allah ingatkan, ya ayyuhallazina amanu la yaskhur min qaum asa yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa yakunu khairan minhunna ila akhir ayat. Allah katakan, hai orang yang beriman, janganlah satu kelompok merendahkan kelompok yang lain. Boleh jadi orang yang direndahkan ternyata dia yang dapat hidayah. Begitu juga wanita yang beriman. Wahai wanita yang beriman, janganlah kamu merendahkan wanita beriman yang lain. Boleh jadi wanita beriman yang lain ternyata dia yang dapat hidayah. Nah kalau saja hari ini satu ayat ini diamalkan oleh orang Islam, tidak ada orang Islam saling merendahkan. Tidak ada orang Islam merasa dirinya lebih baik. Kenapa? Tidak boleh kata Allah. Saling merendahkan itu tidak boleh. Kenapa? Yang hak, yang benar itu adalah datang daripada Allah. Yang benar Allah. Kalau manusia ini insan. Yang namanya insan ini manusia ini tempat dosa. Tempat lupa. Namanya insan. Insan ini lupa. Sama sekarang kita hidup di dunia ini. Kita lupa bahwa kita hidup di dunia ini sebentar. Setelah itu kita akan tinggalkan dunia ini. Setelah itu kita akan masuk ke dalam kubur. Baru sadar kalau kita setelah berada di dalam kubur, oh ternyata ini kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan di atas muka bumi ternyata kata Nabi betul mimpi. Ada yang jadi pejabat, ternyata mimpi jadi pejabat. Ada yang jadi jenderal, ternyata jenderalnya mimpi. Ada yang jadi presiden, mimpi. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini orang suka dengan kehidupan mimpi. Tidak suka dengan kehidupan yang nyata. Coba satu orang
yang tidur dengan nyenyak malam hari. Ketika malam hari dia tidur, kemudian dalam tidurnya dia mimpi. Mimpinya dapat undian daripada Bank Mandiri, yakni mobil kompresor, Mercy kompresor. Kita tahu harganya 1 M. Tapi ini mimpi. Ketika pagi hari dia bangun, oh, saya dapat mobil kompresor Mercy tapi mimpi. Mana yang lebih bagus? Mimpi dapat mobil Mercy tetapi punya kijang super tapi nyata. Ya kalau saya lebih senang punya kijang super walaupun harganya 30 juta tapi nyata daripada punya mobil Mercy tapi mimpi. Dan Nabi katakan kehidupan dunia ini adalah mimpi. Kapan manusia terjaga? Terjaganya kata Nabi ketika dia mati, kemudian dikafani, disolatkan, setelah disolatkan dimasukkan ke dalam kubur. Sebelum dia dimasukkan ke dalam kubur, kata Nabi, jasad kita ini ditonton oleh ruhnya. Mau diapain jasad saya ini? Mau diapain? Ternyata dimandikan. Setelah dimandikan, dikafani, mau diapakan? Jasad saya ini mau diapakan? Mau dibawa kemana? Kemudian disolatkan, kemudian dinaikkan ke keranggan. Kendaraan yang canggih, kendaraan yang terakhir adalah keranggan. Maka ketika sudah dimasukkan ke keranggan, sudah disolatkan, maka pun dia pun goyang-goyang daripada keranggannya. Mau dikemanakan aku ini? Mau dibawa kemana? Dia belum sadar kalau dia sudah mati. Tetapi dilihat semua yang datang, handai taulan, teman-temannya, karib kerabatnya, pamannya, kakek neneknya, bahkan anaknya menangisi dirinya. Maka tengok anaknya, tapi tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kemudian setelah dimasukkan mayitnya ke dalam kubur, kemudian ditimbun. Setelah ditimbun, maka orang-orang berdoa. Setelah orang-orang berdoa, maka orang-orang pergi. Maka dimasukkanlah ruhnya ini ke jasadnya, disatukan. Ketika itulah dia merasa, oh ternyata saya ini sudah mati. Dalam kubur ini ternyata gelap. Maka dia pegang, pertama dipegang adalah atapnya. Ternyata ini adalah kayu. Pegang kanan lagi, oh ini tanah, gelap. Maka pertama kali dia berteriak, yang dipanggil adalah ibunya. Ibu, tolonglah ibu, saya ini sendiri di sini. Maka teriakan ini tidak ada yang dengar. Baru dia yakin bahwa janji Allah yang disampaikan Nabi, la aisa illa aisul akhirah, tidak ada kehidupan berawal dengan kematian. Itulah awal kehidupan. Ternyata kehidupan di dunia mimpi, punya mobil gedung mimpi, punya mobil mewah mimpi, tidak ada yang dibawa, tidak ada punya dia. Padahal Allah sudah mengingatkan dalam Quran. Allah katakan lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kata Allah, tidak ada punya manusia. Seluruh kerajaan langit dan bumi itu adalah milik Allah. Barulah dia sadar. Pegang tangan kiri, panggil anaknya. Pegang lagi tangan kanan lagi, pegang lagi batu ataupun tanah ini. Dia panggil lagi siapa yang dia kenal. Anak demi satu-satu dipanggil anak-anaknya. Tidak ada yang dengar. Di sanalah dia baru menyadari ternyata betul hidup di mimpi. Tidak ada yang dengar. Maka satu orang yang tidak taat kepada Allah, 7 langkah setelahnya meninggalkan dia, maka 2 orang malaikat Munkar dan Nakir datang. Malaikat Munkar Nakir datang dengan wajah yang seram. Begitu datang dengan wajah yang seram, maka ketakutan. Saking takutnya nggak bisa dibayangkan. Kenapa? Belum pernah dilihat makhluk yang begitu mengerikan. Malaikat membawa palu, tidak ada kelunungan, tidak ada permisi, tidak ada punten kata orang Sunda. Kelunungan kata orang Jawa tidak ada. Malaikat langsung bertanya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhan? Dia nggak bisa jawab.
Karena dia nggak bisa jawab, maka malaikat akan memukulnya dengan pukulan yang sangat keras, sehingga terbenam, kata Nabi, 70 hasta. 70 hasta ini dalam. Dibangkitkan lagi. Satu pertanyaan lagi nggak bisa dijawab. Man nabiuka, siapa nabiku? Nggak bisa jawab, dipukul lagi. Ini hari ini kita jarang berpikir bagaimana saya, istri, anak, bapak, ibu, teman, kakak, adik, bagaimana mereka selamat di kubur. Yang hari ini kita pikirkan bagaimana makan mereka. Yang kita pikirkan hari ini bagaimana kendaraan mereka. Yang hari ini kita pikirkan bagaimana sekolah mereka. Tapi tidak pernah kita pikirkan bahwa mereka ini mesti punya pembela. Maka Nabi katakan Al-Quran akan memberi pembela syafaat. Terutama Nabi katakan surat Tabarakalladzi atau Al-Muluk. Orang yang hafal surat Al-Muluk, maka ketika berada di dalam kubur, maka kata Nabi surat Al-Muluk akan menjadi pembela dan pemberi syafaat. Jadi bapak-bapak, pemirsa radio Info FM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita renungkan dengan keadaan ini kita hari ini. Kita tahu derajat manusia ini bergantung hafalan Al-Qur'an. Kita tahu hadirin pembela nanti ketika di padang mahsyar adalah Al-Qur'an. Yang mana kata Nabi, Al-Quran ini kalau dia memberikan syafaat, syafaatnya tidak akan ditolak. Sekarang kita lihat dengan Al-Quran yang ada dalam diri kita hari ini. Sudah seberapa Al-Quran kita amalkan dan kita dakwakan kepada manusia. Allah katakan dalam Al-Quran, fazakir, fa'inna zikratan ba'ul-mu'minin. Kata Allah, beri peringatan. Beri peringatan. Sesungguhnya peringatan bermanfaat bagi orang yang beriman. Maka Nabi katakan, apa yang mesti kita ingatkan? Yang kita ingatkan, kehidupan yang singkat di dunia ini menentukan selamat dan tidaknya pada kehidupan yang tidak ada batas. Ada awal dan ada akhir. Dan kehidupan yang singkat di dunia ini, maka kata Nabi, menentukan nasibnya ribuan tahun di kubur. Kehidupan yang singkat ini, kata Nabi, menentukan nasibnya di padang mahsyar 50.000 tahun. Kehidupan yang singkat 60-70 tahun ini menentukan nasibnya menyeberang jembatan Sirat 1.500 tahun. Kehidupan yang singkat ini, kata Nabi, menentukan nasibnya nanti di akhirat yang selama-lamanya. Kalau dunia ini sebentar, akhirat selama-lamanya. Sementara yang hidup sebentar ini, hari ini kita mati-matian sampai mati. Planning kita, rencana kita, usaha kita. Yang kehidupan singkat di dunia ini betul-betul hari ini kita tata dengan bagus. Tetapi pernahkah kita hari ini berpikir bagaimana tentang kubur? Bagaimana keadaan di padang mahsyar? Bagaimana keadaan kita nanti di akhirat? Hari ini kita tidak tata. 100 tahun yang lalu kita tidak ada di dunia. Insya Allah 100 tahun akan datang kita akan tinggalkan dunia. 100 tahun yang lalu di mana kita? Di alam ruh. Waktu di alam ruh kita ini ngaku. Allah tanya, alastu birabbikum, siapa Tuhan kamu? Ketika di alam ruh, semua makhluk-makhluk ruh manusia ini, mereka mengatakan, qalu bala sahidna. Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika lahir ke dunia, ada manusia yang tidak mengakui Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti Fir'aun, Namrud, Ubay bin Khalaf, enggak mengakui Allah Subhanahu wa taala. Padahal di alam ruh dia bersaksi, qalu bala syahidna, Tuhan kami adalah Allah. Jadi kehidupan di dunia ini adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Ujian akhir manusia ini, kata Nabi, adalah ketika sakaratul maut. Makanya dalam khutbah Jumat disampaikan, kata Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati, kata Nabi, kata Allah, sebelum kamu mati mengucapkan la ilaha illallah. Ini Allah yang mengatakan mati pasti.
Tetapi mati tidak boleh kecuali mati dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau orang Islam mati dengan kalimat ini, berarti dia mati meninggalkan dunia, tetapi meninggalkan dunia matinya diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana presiden mengundang seseorang, misalnya Abdurrahman bin Masam diundang oleh presiden dengan surat undangan karena dia punya karir. Bagaimana kemudahan-kemudahan yang akan dialami ketika di perjalanan? Sesampainya di bandara akan ditanya, mau kemana Pak? Saya undangan presiden, mana undangannya ini? Sampai di bandara Soekarno-Hatta, ternyata polisi sudah diperintahkan oleh Jokowi untuk menjemput, mengawal. Kenapa? Ini tamu undangan spesialis, tamu undangan mulia. Itu pun di perjalanan dikawal. Sampai ke istana negara nggak ditanya, langsung dikawal. Menjumpai presiden, diundang oleh presiden, dimuliakan. Ini di dunia. Kalau manusia diundang oleh seseorang kepala negara, maka dia akan dimuliakan di perjalanannya. Sama kita. Kalau kita mati meninggalkan dunia, dalam keadaan diundang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka maknanya kita dimuliakan oleh Allah. Cara Allah memuliakan bagaimana? Kata Allah kepada surga, hiasi surga. Sebentar lagi tamu agung akan masuk ke dalam surga. Jadi orang yang mati dengan kalimat la ilaha illallah ini maknanya mati diundang oleh Allah. Diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang diundang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah katakan hiasi surga. Bangunkan istana-istana. Kemudian bangunkan pohon-pohon. Karena tamu agung ini akan menjadi raja selama-lamanya di surga. Itu mati dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah. Dia mati membawa kunci. Karena kata Nabi, Miftal jannah la ilaha illallah. Ini Al-Quran yang menceritakan. Sekarang hari ini kalau orang Islam kembali kepada Al-Quran, amalkan Quran, kita tidak berani prasangka buruk kepada orang lain. Contoh misalnya, Allah ingatkan kepada orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh itsmun. Kata Allah, orang yang beriman, hindarilah prasangka buruk. Karena prasangka buruk, kata Nabi, sebahagian adalah dosa. Jadi prasangka buruk ini nggak boleh. Orang Islam ini mesti dia punya mata, satu mata lihat kebaikan orang lain, satu mata lihat kekurangan dirinya sendiri. Satu mata lihat kebaikan. Kalau seseorang ini nampak kebaikan oleh diri kita, maka dia akan bercerita kepada orang lain tentang kebaikannya. Tapi kalau yang nampak sama diri keburukan, maka keburukan akan diceritakan kepada orang lain. Maka dalam Islam, hindari prasangka buruk, pandang kebaikan. Kalau dia punya keburukan 99, tapi dia punya kebaikan 1, maka pandang kebaikan. Lantas ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana saya memandang kebaikan? Si fulan itu Islam, sholat enggak, baca Quran enggak, puasa enggak, hari-hari kerjanya nipu orang lain, hari-hari dia mengurangi timbangan kalau berdagang, hari-hari anak orang diperkosa. Bagaimana saya memandang kebaikan? Yang hari ini mesti kita orang Islam, kita pandang. Apa yang kita pandang? Kalimat la ilaha illallah yang ada dalam dirinya ini. Karena kalimat la ilaha illallah yang ada dalam dirinya ini, kalaupun dia mati masuk neraka, dia disiksa di neraka, kemudian ribuan tahun dia disiksa neraka karena dosanya, tapi kalimat la ilaha illallah yang ada dalam dirinya ini di akhirat, ketika terakhir kali dia masuk surga,
itu pun Allah beli iman yang seberat biji zarah ini akan dibeli oleh Allah dengan surga 10 kali daripada dunia. Dia akan jadi raja di surga, besarnya surganya 10 kali daripada dunia. Sekarang kita tengok hari ini, satu orang mencalonkan jadi presiden. Presiden ini paling satu negara, sementara dunia ini besar. Dunia ini berapa negara, ratusan negara. Itu baru mencalon saja, belum pasti dia jadi presiden, itu sudah dimuliakan. Nah begitu juga kita hari ini. Kalau kita memandang umat Islam, dia punya kalimat la ilaha illallah, maka kita pandang kebaikan, yakni dia beriman kepada Allah. Kalau kita pandang kebaikan iman yang ada dalam dirinya ini, maka kita akan menghargai dia. Kalau kita menghargai dia, maka kita akan sayang kepada dirinya. Nah, ini mesti ada dalam diri kita setiap orang yang beriman. Ini yang memerintahkan adalah Al-Quran. Yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh kita pandang keburukan. Ada satu orang pemuda, kemudian pemuda ini hari-hari mabuk, berzina, bahkan dia berjudi. Hari-hari pemuda ini menipu. Sehingga orang-orang kampung itu, dia melihat pemuda ini sudah gondok. Berdoa semua mereka, semoga pemuda ini cepat mati. Karena pemuda ini meresahkan. Sehingga orang-orang kampung itu melihat pemuda ini seperti melihat bangkai. Hadirin, karena orang kampung ini mungkin sudah enggak suka, doa mereka ada yang dikabulkan oleh Allah, akhirnya pemuda ini meninggal dunia, mati. Maka ketika pemuda ini meninggal dunia, dia mati, maka orang-orang kampung tidak ada satupun yang mau takziah. Tidak ada satu orang pun yang mau melihat pemuda ini. Apalagi memandikan, apalagi menyolatkan. Tengok saja tidak mau. Saking bodohnya. Semua orang-orang mengatakan, Alhamdulillah, kampung kita ini telah mati satu orang. Yang mana satu orang ini saking degilnya, saking bandernya, meresahkan daripada masyarakat. Tetapi ada dua orang ulama. Mereka bermimpi. Dua orang ulama ini, dalam mimpi mereka ini, ada suara. Kalian mandikan Fulan bin Fulan di kampung si Fulan. Kemudian setelah kalian mandikan, kalian solatkan. Setelah kalian solatkan, kemudian kalian kuburkan. Karena pemuda ini dia adalah calon penghuni surga, karena pahalanya begitu banyak. Ulama yang satu pun mimpi yang sama. Ada yang dari utara, ada yang dari selatan. Maka ketika dua orang ulama ini bermimpinya mimpi yang sama, datang ke rumah pemuda ini, maka dia mengatakan, ya Tuhan, kenapa Tuhan datang? Saya mimpi. Dalam mimpi pemuda ini calon penghuni surga dan disuruh menyolatkan. Karena orang-orang kamu nggak ada yang mau menyolatkan jenazahnya. Maka ketika dua orang ini datang, maka orang-orang kampung, dia mengatakan, wahai Fulan, kenapa kalian mau memandikan jasad pemuda ini? Ini masyarakat sudah resah, gelisah, melihat tingkah lakunya. Mabuk, berjudi, bahkan segala dosa dia lakukan. Maka ulama ini pun dalam mimpinya sama. Apa pahalanya yang begitu banyak? Pahalanya yang begitu banyak ini, pemuda ini hari-hari melakukan kejahatan. Tetapi orang kampung itu menceritakan tentang aibnya, kejahatannya. Orang kampung tidak datang kepadanya mengingatkan, tapi menceritakan aibnya. Itu satu kampung, pahala orang satu kampung pindah kepadanya, dan dosanya diambil oleh orang kampung. Allah. Maka orang kampung langsung setelah dikatakan seperti ini, pucat mereka. Jadi yang perlu kita pelajari kepada pemirsa radio Dempo FM ini, yang perlu kita pelajari, kita kepada siapa saja, panduan kita adalah Al-Quran.
Dilarang prasangka buruk karena tidak tahu nasib diri kita. Karena ada hadis Nabi mengatakan ada satu orang hari-hari amalannya amanah menyebabkan dia masuk surga. Dia baca Quran, dia sholat sunnah, kemudian dia puasa sunnah, kemudian dia santuni anak yatim, kemudian dia bangun masjid. Tetapi ada keburukan, satu langkah lagi dia masuk surga, akhirnya dia masuk neraka. Kenapa dia masuk neraka? Ada kesalahannya yang menyebabkan Allah benci kepadanya, maka Allah cabut taufik dan rahmatnya, akhirnya dia mati masuk neraka. Kemudian kata Nabi, ada lagi satu orang. Yang satu orang ini amalannya amalan neraka. Hari-hari dia berzina, bahkan jual diri. Tetapi di pintu neraka tidak ada namanya. Yang ada di pintu surga. Sehingga malaikat heran. Ini hari-hari dia jual diri. Yang namanya jual diri ini, subhanallah, na'udzubillah min dzalik, dosanya begitu besar. Tetapi di dalam dirinya ini ada kebaikan. Apa kebaikannya? Ketika dia habis ngantor, jual diri, kemudian di perjalanan satu orang pelacur ini jumpa dengan anjing. Kemudian di dalam hatinya ada rasa hibah, ada rasa sayang. Sehingga Nabi katakan, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samai. Kalau kamu berkasih sayang kepada makhluk di dunia ini, maka makhluk yang di langit akan berkasih sayang kepadamu. Maka dia ambil sepatunya. Kemudian setelah dia ambil sepatunya, diikatkanlah selendangnya. Dengan sepatu ini dia mengambil air. Setelah dia ambil air, anjing yang sudah menjulurkan lidahnya karena kehausan, itu diberikan minum oleh pelacur ini dengan sebab satu kebaikan. Berkasih sayang kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ampunkan seluruh dosanya. Sebelum meninggal dunia dia tobat kepada Allah dan tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para pemirsa Radio Dempo FM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang sama-sama kita renungkan. Jadi Nabi katakan, aku tinggalkan dua pegangan. Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadilu abadan, kitabullah wa sunnatur rasul. Kata Nabi, aku tinggalkan dua pegangan. Kalau umat Islam berpegang teguh kepada dua pegangan, Quran dengan sunnah, niscaya dia tidak akan tersesat selama-lamanya. Tapi para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mengamalkan Al-Qur'an ini dibutuhkan hidayah. Tanpa hidayah kita tidak ada kekuatan mengamalkan Quran. Maka hidayah ini perlu kita usahakan. Usaha atas hidayah ini dengan pengorbanan. Seseorang tanpa ada pengorbanan, dia tidak akan paham dengan Al-Quran. Sekalipun dia mondok pesantren 15 tahun, 20 tahun, tapi tanpa pengorbanan, tanpa bermujahadah, mengajarkan Al-Quran, mendakwakan agama, maka dia tidak akan diberikan taufik untuk mengamalkan Al-Quran. Maka untuk dapatkan kekuatan taufik mengamalkan Al-Quran adalah mujahadah. Maka Quran menceritakan, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Ini janji Allah. Orang-orang yang bermujahadah, bersusah payah untuk agama kami, maka kata Allah, kami akan bukakan pintu-pintu hidayah. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang perlu dalam diri kita hari ini, adakah hari ini keinginan dalam diri kita hari ini untuk mengkaji firman Allah, untuk mengetahui kehendak Al-Quran. Kalau kehendak Al-Quran tanpa mengetahui artinya, kita tidak tahu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu, makanya Buya Hamka menafsirkan 6 tafsir orang yang dirindukan oleh surga tadi. Kenal Al-Quran, baca Al-Quran, dipahami. Setelah dipahami, kemudian diamalkan. Setelah diamalkan, maka kata Buya Hamka,
apa yang diamalkan, didakwahkan. Jadi untuk memahami Al-Quran adalah dengan mujahadah kita dakwahkan. Cara mendakwahkan kepada manusia, kembalikan manusia kepada Al-Quran. Kembalikan manusia kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para pemirsa radio FM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat sayang kepada manusia ini. Cuman kita hari ini manusia ini tidak merasa disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hari ini kita paham kita disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sisa masa kita ini kita akan berusaha untuk apa? Menyenangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara menyenangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ajak manusia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajak manusia taat kepada Allah. Ajak mengamalkan agama. Ajak mencintai Al-Quran. Ajak mengamalkan Al-Quran. Karena janji-janji Allah ini nanti ketika di akhirat Allah nampakkan, barulah nanti penyesalan. Baru dia mengatakan lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Seandainya ya Allah dulu aku mau mendengar, seandainya dulu aku mau menggunakan akal dan pikiranku, tentu aku tidak akan masuk neraka. Ini kata-kata nanti di akhirat. Kalau dalam ayat yang lain diceritakan, Al-Quran menceritakan bagaimana keadaan manusia di padang mahsyar. Allah katakan, walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ini Allah yang mengatakan, mengingatkan. Nanti di padang mahsyar, kata Allah, kamu akan melihat orang-orang berdosa, jenderal, presiden, mereka semua menundukkan kepala mereka, tidak berani mengangkat kepala mereka. Kenapa? Mereka tahu tentang dosa yang dia lakukan di dunia dahulu. Tahu dengan dosanya, tidak berani mengangkat kepala. Setelah tidak berani mengangkat kepala dengan ucapan lirik, ya Allah, sekarang saya sudah lihat surga dan neraka betul-betul ada. Maka satu keinginan mereka, farji'na na'mal sholihan. Hidupkan aku ke dunia, ya Allah, sebentar saja. Aku mau beramal. Dulu uang saya di bank akan saya infakkan untuk bersedekah. Kemudian kebun-kebun saya yang dulu puluhan hektar, ratusan hektar, kemudian akan saya jual, kemudian akan saya bangunkan ke masjid. Kemudian dia mengatakan lagi ini dan itu segala macam teteh bengek. Pendek kata, tabungan yang di bank pun dia katakan, aku akan sedekahkan. Allah. Ini keinginan manusia, keadaan di padang mahsyar. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, imanmu di akhirat ini tidak ada guna. Penyesalan pun di akhirat ini tidak ada juga guna. Karena iman manusia ini lakunya waktu di dunia. Iman di akhirat tidak laku lagi. Karena di akhirat hakul yakin. Sudah lihat betul ada Allah. Betul lihat malaikat. Betul surga dan neraka. Nah sekarang adakah hari ini keinginan diri kita hari ini. Supaya ada pembela kepada orang tua kita. Kepada istri kita, anak kita, bapak kita. Tidak ada cara jalan yang lain kecuali kita menghafal Al-Quran. Kalau kita hafal Al-Quran, maka kata Nabi, berapa orang yang diselamatkan? Minimal kata Nabi 10 orang keluarganya yang wajib. Kalau dalam keluarga kita misalnya ada 12 orang. Ada 2 orang yang hafal Quran. Maka kata Nabi, masih dapat bonus. Karena 2 orang ini dapat menyelamatkan 20 orang. Maka bisa menyelamatkan sepupunya. Maka akan bisa menyelamatkan neneknya. Maka bisa menyelamatkan daripada kakeknya. Kenapa? Karena dia punya hak menyelamatkan 1 orang, 10 orang. Nabi katakan, wasyafa'a bi asratin min ahlil baiti kulluhum qad wajabat lahunna.
Satu orang ini kata Nabi dapat memberikan syafaat 10 orang keluarganya, itu keluarganya yang wajib masuk neraka. Allah. Ini hebatnya Quran. Tapi hari ini usaha untuk Al-Quran ini hampir tidak ada. Hari ini kalau kita buka Android, berjam-jam kita hari ini buka Android nggak ngantuk. Allah. Kita buka Quran baru satu lembar ngantuk. Kenapa? Karena tidak dihadirkan janji Allah Subhanahu wa taala. Tidak tahu fadilah daripada Al-Quran, tidak tahu kehebatan daripada Al-Quran. Padahal kehebatan Al-Quran begitu di akhirat kita akan tahu. Alangkah bahagianya kata suku keluarga. Orang tua itu memiliki 2 orang yang anaknya hafal Quran. Sayang sekali anak saya dulu 5 orang, tak ada satupun mereka yang hafal Quran. Baru kata Nabi, penyesalan di akhirat sehingga dia meneteskan air mata habis, kemudian nangis lagi sehingga air mata darah yang keluar. Air mata darah menangis atas kesalahannya, atas perbuatannya di dunia dulu, penyesalannya di dunia dahulu, nangis lagi. Ribuan tahun dia menangis sehingga air mata darah habis, yang keluar air mata nanah. Maka keadaan manusia di sanalah, muliakah manusia, hinakah manusia, itu bergantung kepada Al-Quran. Maka orang-orang yang hafal Quran ini akan membuat cemburu. Yang membuat cemburu adalah khalayak ramai. Alangkah bahagianya mereka punya anak. Waktu di dunia anaknya membaca Quran, mengamalkan Quran. Sehingga Allah panggil 2 orang tuanya. Maka kata Allah, panggil Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan. Karena mereka punya anak membaca Quran, mengamalkan Quran. Maka 2 orang tuanya dipakaikan mahkota. Sehingga Allah muliakan. Sehingga orang tua ini begitu bangga. Bagaimana tidak bangga Allah yang memuliakan dengan sebab Al-Quran, bacaan Al-Quran anaknya, dan amal daripada anaknya. Jadi para pemirsa Radio FM, Radio Dempo FM yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang menjadi renungan kepada diri kita. Mungkin umur kita hari ini ada yang sudah 58 tahun, seperti saya sekarang 58 tahun. Ada yang sudah 50 tahun, kemudian ada yang sudah 40 tahun. Mari sama-sama kita renungkan ucapan orang-orang banyak. Apa ucapan orang-orang banyak? Ucapan orang-orang banyak adalah bagaimana masa depan kita. Apa masa depan kita? Masa depan kita, kalau kita punya duit banyak, maka kita hari tua nanti kita akan bahagia menikmati uang kita. Sekarang tengok berapa banyak hari ini orang-orang tua yang sudah umur 70 tahun yang mereka punya segala-galanya. Ternyata makan daging sudah nggak bisa, gigi sudah ompok, kena penyakit stroke, berjalan kakinya bukan 2 lagi tapi 6. Kakinya 2, kursi roda 2, kemudian dua kaki yang mendorongnya. Apakah itu yang dikatakan masa depan? Allah. Yang mesti sama-sama kita rawat hari ini, masa depan manusia ini adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukan masa depan hari ini adalah tua, punya duit banyak, kaya raya, sehingga senang jalan-jalan, senang dia menikmati makanan-makanan keliling dunia, menikmati daripada dunia. Dunia ini tidak ada nilai, kata Nabi, seperti bangkai. Masa bangkai kita sukai? Karena Nabi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sahabat Umar, kemudian ada orang jualan kambing. Kambingnya ini sudah buta, sudah sudah busuk, telinganya sudah buntung. Maka Nabi katakan, apakah kalian mau beli kambing ini ya Umar? Apa kata Umar? Ya Rasulullah, jangankan beli kambing ini, dikasih saya nggak mau. Maka Nabi katakan, itulah dunia ya Umar. Kenapa saya minta miskin di dunia? Saya ingin mati
nanti dalam keadaan miskin, minta dibangkitkan oleh Allah di akhirat bersama orang miskin. Kenapa? Karena dunia ini ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dunia ini adalah untuk manusia, tapi manusia bukan untuk dunia, tapi manusia adalah untuk kehidupan akhirat. Kita lupa, kita ini adalah anak-anak akhirat. Sekarang berada di dunia. Contoh kakek kita Adam alaihissalam sudah kembali ke akhirat. Nah kita juga begitu. Kalau nggak hari ini kita kembali ke akhirat, ya besok. Kalau nggak besok, ya minggu depan. Kalau nggak minggu depan, ya kita tahun depan. Yang jelas suatu saat kita akan tinggalkan dunia. Maka kalau kita ingin mulia, kita kembali kepada Al-Quran. Semua Al-Quran telah menceritakan seorang raja yang punya bala tentara banyak, tapi tidak beriman kepada Allah. Sebelum mati, raja ini sudah dihantui dengan ketakutan. Ketika Firaun, tukang sihirnya, tukang tenunnya mengatakan, ya Firaun akan datang nanti dari kalangan kalian seorang bayi. Mana seorang bayi ini akan menghancurkan kerajaan. Ini percaya betul. Karena dia tidak ada agama, maka dia berusaha seluruh bayi-bayi yang lain dibunuh semua. Tetapi keputusan Allah tidak berubah. Ucapan daripada tukang sihir tadi, tukang ramal tadi betul. Lahirlah Nabi Musa alaihissalam. Ketika lahir Nabi Musa alaihissalam, ibunya ini begitu ketakutan. Karena seluruh bayi akan dibunuh. Kalau ketahuan ada bayi, bayi akan dibunuh oleh Firaun. Maka ibunya ini berpikir, anak saya ini lebih baik saya hanyutkan saja. Saya masukkan kotak. Saya masukkan kotak, saya hanyutkan. Maka ketika dihanyutkan, mana berubah hukum alam. Kalau yang namanya hukum alam, kalau air yang lebih rendah, maka benda itu akan ngalir ke lebih rendah. Tapi ajib dengan bayinya Musa alaihissalam, itu malah naik ke atas sampai ke istana. Ketika sampai di istana, maka Firaun ini melihat ada kotak. Begitu diambil kotaknya ini ada bayi. Maka Firaun mengatakan ini yang akan membunuh saya. Maka akan saya bunuh ini bayi ini. Ketika dia mengatakan akan saya bunuh bayi ini pun bayi yang baru lahir bisa narik janggutnya Fir'aun laknatullah. Dan istrinya mengatakan, Bang, kalau dibunuh saya, ini bayinya kok lain ini. Bayinya ini ganteng. Bayinya ini beda dengan bayi-bayi yang lain. Biarlah kita pelihara. Biarlah kita pelihara. Kita jadikan anak angkat kita, sudah. Maka kata ulama, ketika Fir'aun mengikuti kata istrinya dan takut kepada istrinya, disitulah kehancuran daripada laki-laki. Dan Nabi, kalau seorang laki-laki ini tunduk kepada istrinya DKI, di bawah kekuasaan istri, ini kehancuran bagi dirinya. Maka Fir'aun itu ikut istri. Akhirnya dipelihara setelah besar. Maka Nabi Musa alaihissalam menjadi seorang nabi. Ternyata Nabi Musa inilah yang menyebabkan hancurnya kerajaan Fir'aun. Ini diceritakan dalam Al-Quran. Jadi kalau kita hari ini ingin mengetahui sejarah Islam, ada orang kaya, kekayaannya banyak, tapi dia tidak beriman kepada Allah. Kekayaannya sekali-kali tidak mengangkat kemuliaan derajat kepadanya. Justru kekayaannya yang menyebabkan kehancuran bagi dirinya. Seperti Fir'aun, kaya, Korun, kaya raya. Tidak ada orang yang lebih kaya daripada Korun. Tapi Quran menceritakan bahwa Korun ini Allah hinakan karena dia tidak mau bayar zakat. Ketika ditagih oleh Musa alaihissalam, dia mengatakan ini kekayaan saya yang mencari. Karena dia tidak mau membayar zakat, maka Nabi Musa ngadu kepada Allah, ya Allah, ini Korun tidak mau dia membayar zakat. Kata Allah, ya Musa, sekarang tergantung kepada kamu. Itu Korun mau kau apakan?
Maka Musa alaihissalam menghentakkan kakinya ke bumi. Wahai bumi, telanlah ini Qarun. Maka setelah itu Qarun pun ditelan oleh bumi. Setelah Qarun ditelan oleh bumi, disaksikan orang banyak. Maka orang mengatakan, jangan-jangan Musa ini kepingin hartanya ini. Sehingga kalau Qarun ini mati, dia dapat hartanya. Maka Nabi Musa alaihissalam pun dia mengatakan, wahai bumi, telanlah Qarun bersama hartanya. Yang jadi pelajaran kepada diri kita, ini Al-Quran menceritakan, kalau kita ingin mulia, hanya apabila kita ada hubungan dengan Allah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala punya kalam, yakni Al-Quran. Jadi para pemirsa radio Depo FM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jam berapa? Oke, sudah. Jadi radio FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ini kita malam hari ini kita baru perkenalan. Mungkin nanti ada sisi tanya jawab. Ini pun waktu sudah 21.43. Sisi tanya jawab. Jadi semoga apa yang kita sampaikan pada malam yang berbahagia ini, sehingga kita dapat mengamalkan dalam kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panas. Minum. Kipas. Minum. Kipas, ada kipas. Ceramah tausiah yang sudah disampaikan oleh Ustaz Irawansyah. Semoga buat saudari penjiman yang berada dapat mengambil hikmah, mengambil manfaat juga dari apa-apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Irawansyah. Ini enggak bisa. Jawab enggak? Tanya jawab dong Ustaz. Belajar berapa ini? 2145. Kan? Closing Pak. Closing. Simpulan Pak Ustaz ya. Simpulan tak. Oke, wassalamualaikum karena hari baru perkenalan ya, insyaallah nanti di malam-malam selanjutnya akan ada sesi tanya jawab. Jadi malam ini kita pembukaan dulu ya. Dan langsung saja silakan Ustadz untuk menyampaikan kesimpulan tausiah kita di malam hari ini. Jadi para pemirsa radio Dempo FM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesimpulan daripada tausiah ini adalah bagaimana hari ini orang Islam kalau ingin mulia, dunia dimuliakan oleh Allah, akhirat dimuliakan oleh Allah, dan kalau kita ingin dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada cara jalan lain kecuali kita kembali kepada Al-Quran, kita amalkan Al-Quran, kita baca Al-Quran, kita berusaha menghafal Al-Quran. Sehingga nanti di akhirat, orang yang berusaha menghafal Al-Quran, berusaha mengamalkan Al-Quran, di akhirat Allah janjikan orang tuanya akan dimuliakan. Jangankan orang tuanya, dirinya pun akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dalam sisa masa kita, dalam kehidupan kita, kita sama-sama renungkan. Saya ini dari mana? Sekarang berada di mana? Mau kemana? Kita dulu tidak ada di dunia. Sekarang berada di dunia. Setelah itu kita akan kemana? Kita dari tanah, berada di atas tanah, akan kembali kepada Allah, kembali ke bawah tanah. Kalau kita kembali ke bawah tanah, tidak ada yang kita bawa. Mobil nggak dibawa, istri, anak, rumah, bapak, ibu, tidak ada yang kita bawa. Dia akan menemani kita iman dan amal soleh. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Lebih dan kurang kita tutup dengan kifaran majlis. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, soal itu tadi ya sudah disampaikan tausiah agama dari
Hah? Ya. Lebih, sejam lebih.